Perkenalkan, saya Gita. Di sini saya akan menceritakan mengenai Marquis de Lafayette. Marquis de Lafayette adalah seorang bangsawan muda Prancis dengan nama lahir Marie-Joseph Paul de Roxibet du Motier. Lahir pada tahun 1757 dalam sebuah keluarga dengan leluhur yang terkenal. Ayahnya tewas pada saat usia Lafayette baru memasuki 2 tahun. Pada usia 16 tahun, Lafayette menikah dengan Adrienne de Noailles, yaitu putri salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di Prancis. Lafayette adalah seorang bangsawan Prancis yang bertempur di Angkatan Darat Kontinental Amerika pada tahun 1775 dan menjadi tokoh penting pada awal Revolusi Prancis pada tahun 1787. Pada tahun 1800, Lafayette pensiun dari kehidupan publik. Lafayette juga memainkan peran penting dalam Revolusi Juli tahun 1830 di Prancis. Lafayette meninggal pada tahun 1834. Selanjutnya, kiprah tokoh. Ketika Lafayette masuki sekolah militer bergengsi Collège du Plaisir, ia terpapar oleh gagasan pencerahan yang memperkuat hasratnya akan kebebasan. Pada usia 19 tahun, Lafayette membuat keputusan yang mengubah kehidupannya, yaitu berjuang untuk kemerdekaan Amerika pada tahun 1777 hingga 1779. Meskipun awalnya Raja Louis XVI melarangnya untuk pergi, ia diam-diam membeli kapal pesiar untuk berlayar ke Amerika dan bergabung dengan pasukan George Washington. Lafayette tergerak oleh gagasan bahwa warga Amerika tengah memperjuangkan kebebasannya. Melalui hal ini, Lafayette diangkat menjadi mayor jenderal oleh Kongres Amerika. Lafayette juga memimpin manuver penting di pertempuran Yorktown pada tahun 1781 yang menjadi titik balik kemenangan Amerika. Hubungan Lafayette dengan Washington cukup dekat hingga Washington menyebut Lafayette sudah seperti anaknya sendiri, dan Lafayette menamai anaknya dengan nama George Washington Lafayette. Lafayette kembali ke Prancis pada awal revolusi. Ia menjadi anggota Estates General, mewakili kaum bangsawan. Bersama Thomas Jefferson yang saat itu menjadi duta besar Amerika di Paris, ia menyusun Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, atau Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789. Deklarasi tersebut mengemukakan hak-hak alamiah yang sejalan dengan cita-cita masa pencerahan, termasuk gagasan bahwa manusia dilahirkan setara, juga bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut atas kebebasan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Pada 14 Juli, ketika Majelis Nasional ingin berkumpul untuk membahas deklarasi tersebut, Bastille diserbu. Majelis Nasional kemudian menunjuk Lafayette untuk menjadi Garda Nasional Prancis. Lafayette menjalankan titah tersebut dengan serius. Ia melengkapi prajuritnya dengan kokat tricolor yang memadukan warna merah dan biru revolusi dengan warna putih Bourbon, yang kemudian menjadi simbol bendera tiga warna Prancis. Saat revolusi Prancis bergerak ke arah kekerasan ekstrim di bawah Robespierre, Lafayette menolak bergabung dan ditetapkan sebagai musuh negara. Kaum royalis memandangnya sebagai revolusioner berbahaya yang berusaha menggulingkan monarki. Sementara kaum radikal merasa ia tak cukup berani untuk membantu rakyat. Pada tahun 1790, Lafayette membantu untuk menyelenggarakan Fête de la Fédération, yaitu sebuah festival besar yang diadakan untuk merayakan revolusi. Lafayette kembali ke panggung politik di usia tua pada saat revolusi Juli di tahun 1830 untuk membela kebebasan rakyat Prancis. Ada banyak hal yang dapat kita contoh dari Marquis de Lafayette. Yang pertama yaitu keberanian untuk bertindak. Lafayette lebih memilih untuk berlayar ke benua asing dan memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Ia rela meninggalkan kehidupan bangsawan yang dijalani hanya karena ingin membantu rakyat untuk mendapatkan kebebasan. Yang kedua, konsistensi pada prinsip. Lafayette selalu teguh dengan pendiriannya. Ia tidak pernah berpindah pihak saat angin politik berbalik. Di puncak kekuasaannya pun, Lafayette menolak jalan yang bertentangan dengan prinsipnya meskipun itu artinya ia akan kehilangan jabatan. Ketiga, dedikasi pada kemanusiaan dan hak asasi. Lafayette mempertaruhkan kekayaan dan nyawanya untuk membantu revolusi Amerika dan membantu merancang Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada saat masa pencerahan. Dari Lafayette kita dapat belajar bahwa kebebasan dan hak asasi mutlak milik setiap rakyat. Saya di sini akan menceritakan tentang Ratu ke-16, yaitu pasangan dari Louis ke-16 yang memiliki citra lumayan kontroversial di mata rakyat Prancis pada zaman itu. Marie Antoinette. Marie Antoinette lahir di Vienna, Austria pada tanggal 2 November 1755. Marie Antoinette adalah anak ke-15 dari pasangan Franciscus I dan juga Maria Theresa.
Marie Antoinette menikah dengan Louis ke-16 karena adanya aliansi politik dari Prancis dan juga Austria. Saat itu Marie Antoinette masih berusia 14 tahun. Dan nama asli Marie Antoinette yaitu Maria Antonia Josefa Joanna, yang mengganti nama menjadi Marie Antoinette karena ingin memiliki citra positif atau ingin mendekatkan diri kepada rakyat-rakyat Prancis. Saat menjadi ratu, Marie Antoinette dikenal karena gaya hidupnya yang mewah di tengah krisis ekonomi Prancis pada saat itu. Karena dianggap boros dan juga kurang peka terhadap rakyatnya, Marie Antoinette mendapati julukan Madame de Vichy. Selain gemar mengenakan pakaian dan perhiasan mahal, Marie juga terkenal sebagai ikon mode di abad ke-18. Salah satu gaya rambutnya yang paling terkenal adalah puff ala Belle Poule, yaitu tatanan rambut tinggi yang dihiasi miniatur kapal perang untuk merayakan kemenangan kapal perang Prancis yaitu La Belle Poule. Gaya rambut unik ini membuatnya semakin terkenal, tetapi juga memperkuat citranya sebagai ratu yang terlalu fokus dengan kemewahan istananya, atau bisa disebut tone deaf dengan keadaan rakyatnya pada saat itu. Karena banyaknya stigma negatif terhadap Marie Antoinette, banyak juga pamflet-pamflet yang berisi hoax tentang Marie Antoinette yang menyebar di seluruh Prancis. Meski sering mendapat kritik, Marie juga diketahui aktif dalam kegiatan amal dan membantu anak-anak yatim. Selain itu, ada satu utapan yang sangat melekat dengan Marie Antoinette, yaitu "Qu'il mange de la brioche", atau dalam bahasa Inggrisnya "Let them eat cake". Pada saat itu sedang ada krisis harga roti pada saat itu sedang mahal. Dan muncul kata itu yang katanya keluar dari mulut Marie Antoinette, yang maknanya seperti jika memang harga roti mahal, maka berilah dia cake, atau maka makanlah cake. Yang sebenarnya hal itu tidak terbukti keluar langsung dari mulut Marie Antoinette. Ketika revolusi Prancis terjadi, Raja Louis ke-16 dan juga Marie Antoinette sempat diasingkan ke Paris. Saat itu mereka juga sempat ingin melarikan diri dari Paris, dan saat itu juga Marie Antoinette sempat menjadi sasaran kemarahan rakyat dan dituduh melakukan berbagai kejahatan terhadap negara. Ada beberapa hoax yang dituduhkan juga kepada Marie Antoinette, seperti melecehkan anaknya sendiri dan juga mencuri perhiasan. Marie Antoinette akhirnya dihukum mati dengan gilotin pada 16 Oktober 1793. Setelah dieksekusi, jasadnya dimakamkan secara sederhana dan tanpa tanda di pemakaman Madeleine, sebelum akhirnya dipindahkan ke Basilica of Saint Denis bersama dengan Louis ke-16. Kiprah Marie Antoinette pada saat itu yaitu Marie Antoinette dikenal sebagai ratu Prancis yang berpengaruh dalam kehidupan istana dan juga perkembangan mode pada abad ke-18. Selain menjadi ikon fashion di kalangan bangsawan Prancis, Marie juga terlibat dalam kegiatan amal dengan membantu anak yatim dan juga keluarga kurang mampu. Di masa menjelang revolusi, ia berusaha mendukung pemerintahan kerajaan bersama suaminya yaitu Louis ke-16. Apa yang dapat dicontoh dari kiprah seorang Marie Antoinette? Dari kiprah Marie Antoinette, kita dapat belajar bahwa kreativitas dan juga kemampuan memiliki pengaruh bagi orang lain. Seperti yang ditunjukkan dalam dunia mode, dapat menjadi nilai positif jika digunakan dengan bijak dan juga tidak berlebihan. Namun, kisah hidupnya juga mengajarkan bahwa popularitas, kekayaan, dan juga gaya hidup mewah harus diimbangi dengan kepedulian terhadap kondisi masyarakat agar tetap mendapat kepercayaan juga dari masyarakat. Karena bagaimanapun sebagai seorang pemimpin atau pasangan dari seorang pemimpin, kegiatan yang hal-hal negatif dari Marie Antoinette sangat tidak bisa dibenarkan, seperti berfoya-foya dan juga judi. Hal itu membuat kerugian sangat besar bagi negara. Maka dari itu, hal positif yang memang bisa diambil dari Marie Antoinette hanyalah tentang fashionnya dan juga amal serta membantu sesama rakyat. Saya akan menceritakan salah satu tokoh yang terkenal pada masa revolusi Prancis yaitu Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre lahir pada 5 Mei 1758 di Arras, Prancis. Lalu kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Louis le Grand pada 1769 dan ia menerima gelar hukum pada 1781 dan memutuskan untuk memulai karir sebagai pengacara, dan ia terkenal sebagai pengacara yang membela hak rakyat miskin dengan cara menunjukkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Maximilien Robespierre merupakan wakil dari Third Estate pada tahun 1789. Ia juga aktif berbicara dalam Majelis Nasional dan kemudian menjadi pemimpin dari Klub Jacobin, yaitu salah satu organisasi politik revolusioner Prancis yang mendukung perubahan radikal pada sistem pemerintahan Prancis. Meskipun Robespierre terlihat menentang pembantaian yang berlebihan, namun namanya sering dikaitkan dengan pemerintahan yang berhubungan dengan teror. Pada tahun 1793, Robespierre bergabung dengan Komite Keamanan Publik dan kemudian menjadi tokoh yang dominan selama masa Reign of Terror.
Lalu di bawah pemerintahan revolusioner ini banyak lawan politik termasuk Jirong Dong, Ebekti, dan Dong Tony yang dieksekusi menggunakan giotin. Pada 1794, dukungan politik terhadap Robespierre mulai melemah dan anggota parlemen mulai menentangnya. Lalu kemudian ia ditangkap dalam sebuah peristiwa yang sering disebut dengan reaksi Thermidorian. Setelah itu, Robespierre bersama dengan pengikutnya dieksekusi menggunakan giotin, dan ini merupakan tanda akhir dari dominasi Robespierre dan tanda berakhirnya Reign of Terror. Maximilien Robespierre adalah pemimpin revolusioner yang berpengaruh melalui perannya di Majelis Nasional dan Klub Jacobin. Sejak 1789, ia memperjuangkan hak pilih universal bagi laki-laki, kesetaraan hukum, serta hak politik bagi rakyat biasa. Robespierre menentang veto kerajaan dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, mendukung hak Yahudi dan budak kulit hitam, serta menolak diskriminasi agama dan ras. Dalam situasi perang dan krisis internal Prancis, ia mendukung kebijakan untuk mempertahankan pemerintahan revolusioner, termasuk pengawasan terhadap kelompok kontra-revolusioner dan penggunaan tribunal revolusioner yang menyebabkan banyak lawan politik dieksekusi dengan giotin. Kiprah Maximilien Robespierre terdapat beberapa hal yang dapat dicontoh, yaitu ia membela kelompok miskin dan menentang praktik pemerintahan yang sewenang-wenang. Dalam politik, Robespierre memperjuangkan hak pilih, kesetaraan hukum, serta menolak diskriminasi agama dan ras. Sikapnya menunjukkan bahwa keberanian sangat penting untuk menyuarakan keadilan sosial dan membela kelompok yang tidak berkuasa pada bidang politik. Namun kritik terbesar terhadap Robespierre adalah perannya dalam Reign of Terror. Hal ini dapat dijadikan pengingat bahwa tindakan mempertahankan negara tetap harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan hak hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Olympe de Gouges, seorang penulis dan aktivis Prancis yang dikenal sebagai pelopor perjuangan hak perempuan pada masa Revolusi Prancis. Olympe lahir pada tahun 1748 di Montauban, Prancis Selatan dengan nama asli Marie Gouges. Ia lahir pada masa ketika perempuan memiliki hak yang sangat terbatas dalam kehidupan politik maupun hukum. Meskipun Olympe tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, Olympe berhasil menjadi seorang penulis yang aktif mengungkapkan gagasannya melalui berbagai karya sastra dan juga politik. Pada tahun 1789, Majelis Konstituen Prancis menerbitkan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara. Namun, Olympe mengkritik hal itu karena secara bahasa dan juga praktiknya, hak tersebut hanya dipusatkan dan hanya diberikan kepada laki-laki. Oleh karena itu, pada tahun 1791, Olympe menulis Déclaration des droits de la femme du citoyen atau Deklarasi Hak-Hak Perempuan dan Warga Negara Perempuan, yang menuntut kesetaraan hak bagi perempuan dalam bidang politik maupun hukum. Selain memperjuangkan hak perempuan, Olympe juga aktif menentang perbudakan. Ia menulis drama berjudul L'amour grenouillard yang mengecam praktik perbudakan di koloni Prancis. Kegiatan yang diikuti Olympe selama masa revolusi tidak hanya terbatas di lingkungan dunia sastra, tetapi ia juga aktif menulis pamflet politik, menghadiri pertemuan revolusioner yang mengizinkan perempuan hadir, serta ia juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang adil. Namun sayangnya pada akhirnya ia dieksekusi pada tahun 1793 karena keterlibatannya dalam konflik politik revolusi Prancis. Nilai yang terkandung dari Olympe de Gouges ini sangat relevan hingga saat ini. Yang pertama, karena keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat meskipun tahu bahwa risikonya besar. Yang kedua, karena kepeduliannya terhadap keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak memenuhi prinsip kemanusiaan. Dari tokoh ini saya belajar bahwa perubahan tidak selalu harus selalu dilakukan melalui kekuasaan atau kekuatan militer. Perubahan juga dapat dimulai dari gagasan, pemikiran, tulisan, dan juga keberanian untuk menyuarakan hal yang kita anggap benar. Saya juga belajar pentingnya menghargai kesetaraan dan hak setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Perjuangan Olympe de Gouges menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh raja, jenderal, maupun pemimpin politik, tetapi juga oleh orang-orang yang berani memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.